Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan mulai tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara, yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Nah, kita mulai dengan materi di bawah ini. Apa sih tujuan pembelajaran di PPKN bab 1? Tujuannya yaitu memahami dan menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, memahami dan menerapkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menuliskan visi atau kondisi berbangsa dan bernegara, menganalisis dan menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai dengan pertemuan ke-1, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan BPUPKI, tugas BPUPKI, sidang BPUPKI, tokoh BPUPKI. Nah, kita lihat bangunan Monas. Bangunan Monas tersebut dibuat dengan sedetil mungkin. Bangunannya terlihat tampak kokoh. Kenapa? Karena di situ ada fondasi yang kuat. Kita lihat juga tentang bangunan hotel atau bangunan apartemen. Nah, apa sih komentar Anda? Apakah terlihat megah, kokoh, ataukah indah dalam bangunan tersebut? Nah, itu tergantung dengan penafsiran masing-masing. Namun, ketika suatu bangunan itu terlihat kokoh, mungkin fondasinya lebih kuat, sehingga bangunan itu tidak cepat runtuh atau tidak cepat jatuh. Mengapa gedung ini bisa berdiri kokoh? Nah, kenapa? Karena mungkin dia mempunyai fondasi yang kuat dan bangunan lebih megah, atau dilihat juga karena letaknya. Nah, lagi proses pembuatan suatu bangunan. Apa yang terjadi jika tidak ada fondasi? Suatu bangunan akan didirikan lebih kokoh dan lebih kuat jika adanya fondasi yang kuat dengan bahan-bahan yang bagus pula. Jika suatu bangunan tidak kokoh atau kuat, maka akan terjadi hancur atau runtuh. Lihatlah gambar di bawah ini. Bangunan ini akan hancur atau cepat runtuh karena tidak ada bahan-bahan yang kuat atau fondasi yang kuat dalam suatu bangunan. Begitu juga untuk membangun suatu negara. Diperlukan dasar negara yang kokoh untuk menjadi fondasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pengertian dasar negara. Dasar negara adalah fondamen yang kokoh dan kuat bagi suatu negara, serta bersumber dari pandangan hidup yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya dasar negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar yang mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Tanpa dasar negara, berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka, akibatnya, negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Sama dengan suatu bangunan, apabila bangunan itu tidak punya fondasi yang kuat, maka akan cepat runtuh atau jatuh. Kenapa? Karena tidak adanya penopang, karena bahan-bahannya tidak bagus. Kita lihat peta Indonesia. Indonesia
dimulai dari Sabang sampai Merauke. Di sekitar lihat daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas tentang Pancasila. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad lamanya. BPUPKI menyusun Pancasila dalam suasana serta semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang PPKI. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmudihardjo, sarjana hukum, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata Pancasila atau 5 dan sila atau sendi asas yang berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan dengan dua cara, yaitu pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Sebelum BPUPKI dibentuk, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Ibarat kata, sejarah Indonesia mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, yang ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan kerja paksa yang menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan atau pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk, sehingga banyak bangsa Indonesia yang hilang dan meninggal pada kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa pada saat tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga bangsa Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Kemudian perbudakan paksa. Perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain banyak menahan dan perlakuan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang yang disangka baik oleh bangsa Indonesia banyak menimbulkan penderitaan kepada bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikembangkan oleh Jepang, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia, gunanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah dikuasai oleh Jepang, kemudian kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945,
Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangise Yoshio dan Panji Shiroso. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan jumlahnya yaitu 62 orang yang terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pembentukan BPUPKI. Nah, kita lihat gambar di bawah ini. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Bangsa Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Pembentukan BPUPKI dimuat dalam maklumat Gunsekan yaitu nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan 29 Mei 1 sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Tugas BPUPKI. BPUPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Jika suatu bangunan tidak kokoh atau kuat, maka akan terjadi hancur atau runtuh. Lihatlah gambar di bawah ini. Bangunan ini akan hancur atau cepat runtuh karena tidak ada bahan-bahan yang kuat atau fondasi yang kuat dalam suatu bangunan. Tokoh-tokoh BPUPKI. BPUPKI dilantik secara resmi oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketua ada 2 adalah yaitu Ichibangise Yoshio dari Jepang dan RP Shiroso dari Indonesia. Demikianlah tentang materi bab pertama, yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat tentang pembentukan BPUPKI. Nah, kalian diminta untuk subscribe dan klik tanda lonceng, kemudian berilah komentar di bawahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.